Coba bayangkan sebuah pesawat tempur canggih yang bisa terbang rendah di atas kepala kalian tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Di dunia militer, itu disebut teknologi stealth. Di dunia hewan, itu disebut burung hantu. Mereka bukan sekadar burung yang aktif di malam hari. Mereka adalah predator penyergap dengan desain aerodinamika yang melanggar hukum fisika penerbangan biasa. Hari ini, kita akan membedah bagaimana makhluk ini berevolusi menjadi pembunuh hantu yang memiliki teknologi anti-bising dan sistem radar 3D di kepalanya. Hampir semua burung, dari merpati sampai elang, menghasilkan suara bising saat terbang. Suara itu muncul karena turbulensi udara yang menabrak sayap mereka, mirip suara angin saat kalian lari kencang. Bagi mangsa yang punya pendengaran tajam seperti tikus, suara kepakan sayap itu adalah sirine tanda bahaya. Tapi burung hantu berbeda. Evolusi telah memodifikasi tubuh mereka secara ekstrim untuk satu tujuan, menjadi tidak terdengar. Mereka bisa menyambar mangsa dari jarak 1 meter tanpa mangsa itu sadar kalau kematian sudah datang. Ini bukan sihir, ini adalah bioengineering tingkat tinggi yang bahkan ditiru oleh insinyur Jepang untuk membuat kereta cepat Shinkansen. Rahasia keheningan burung hantu terletak pada struktur bulu mereka yang sangat unik. Jika kalian melihat bulu burung hantu di bawah mikroskop, kalian akan melihat 3 fitur desain yang jenius. Pertama, bagian depan sayap mereka memiliki gerigi halus seperti sisir. Gerigi ini berfungsi memecah aliran udara yang menabrak sayap menjadi arus-arus kecil, menghancurkan turbulensi yang biasanya menciptakan suara bising. Kedua, permukaan sayap mereka diselimuti oleh tekstur beludru yang sangat lembut. Tekstur ini menyerap sisa-sisa suara gesekan bulu saat sayap dikepakkan, mirip seperti karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Ketiga, bagian belakang sayap mereka punya tepian yang berjumbai lembut untuk memuluskan aliran udara yang keluar. Kombinasi ketiga fitur ini membuat burung hantu bisa terbang pada frekuensi di bawah 2 kHz, yang artinya mereka praktis tidak terdengar oleh telinga mangsa maupun mikrofon canggih. Dalam sebuah eksperimen terkenal di laboratorium, saat merpati dan elang terbang melewati sensor suara, grafiknya melonjak naik. Tapi saat burung hantu lewat, grafiknya datar, hening total. Mereka adalah ninja udara yang sesungguhnya. Tapi, terbang tanpa suara percuma kalau kalian tidak bisa menemukan mangsa di kegelapan total. Disinilah letak kejeniusan kedua, wajah mereka. Bentuk wajah burung hantu yang cekung seperti piringan satelit bukan buat gaya-gayaan. Piringan wajah itu berfungsi menangkap gelombang suara dan memantulkannya langsung ke lubang telinga mereka. Dan inilah fakta yang paling gila. Telinga burung hantu itu tidak simetris. Satu lubang telinga posisinya lebih tinggi di kepala dan satunya lagi lebih rendah. Ketidakseimbangan ini sengaja dibuat agar suara mangsa sampai ke telinga kiri dan kanan pada waktu yang sedikit berbeda. Bedanya cuma hitungan mikrotik. Otak burung hantu kemudian memproses perbedaan waktu yang sangat kecil itu untuk menciptakan peta koordinat 3D, X, Y, dan Z. Mereka bisa tahu persis lokasi tikus, tidak hanya kiri kanan, tapi juga seberapa tinggi atau rendah dan seberapa dalam. Kemampuan ini begitu akurat, sampai-sampai spesies seperti Great Grey Owl bisa menyambar tikus yang bergerak di bawah tumpukan salju setebal 30 cm tanpa pernah melihat tikusnya sama sekali. Mereka berburu murni menggunakan penglihatan suara. Banyak orang takut melihat burung hantu memutar kepalanya. Terlihat seperti film horor. Tapi sebenarnya, mereka terpaksa melakukan itu karena keterbatasan mata mereka. Mata burung hantu itu bukan bola seperti mata kita, melainkan berbentuk tabung memanjang seperti teropong teleskop. Bentuk tabung ini memberikan kemampuan zoom dan penglihatan malam yang luar biasa. Tapi konsekuensinya fatal. Mata mereka terkunci di tempatnya dan tidak bisa melirik.
Kalau burung hantu ingin melihat ke samping, dia harus memutar seluruh kepalanya. Untuk mengatasi ini, evolusi memberi mereka leher super fleksibel yang bisa berputar hingga 270 derajat. Manusia biasa akan mati kalau memutar leher sejauh itu karena pembuluh darah ke otak akan putus atau tercekik tulang. Tapi burung hantu punya adaptasi vaskular yang canggih. Tulang leher mereka punya lubang yang lebih besar dari pembuluh darahnya, memberikan ruang karet saat diputar. Selain itu, mereka punya kantung cadangan darah di dasar otak. Jadi, meskipun aliran darah dari jantung terhambat saat lehernya terpelintir ekstrim, otak dan mata mereka tetap mendapat suplai darah dari cadangan tersebut. Mereka tidak akan pingsan saat melakukan aksi eksorsis itu. Burung hantu adalah bukti bahwa alam selalu punya solusi desain terbaik. Mereka mengajarkan kita tentang aerodinamika senyap yang kini kita pakai di baling-baling kipas angin dan kereta cepat. Mereka adalah paket lengkap, pesawat siluman, radar canggih, dan teleskop malam. Semuanya dibungkus dalam bulu yang lembut. Kalau kalian bisa memilih satu superpower burung hantu, terbang tanpa suara, pendengaran super, atau penglihatan malam, mana yang bakal kalian pilih?